bisa mengangkat derajatnya Indonesia berbeda. Mudah-mudahan ke depan, amin. Amin. Kok kurang semangat, amin. Amin. Kalau ke depan ini kan bisa. Ya, salah satunya saya Menteri Agama itu. Orang ini nggak percaya sih. Kalau saya presidennya Bapak Ustadz Menteri Agama. Kalau saya presidennya Bapak Ustadz Menteri Agama ya. Oh, kalau Bapak Presiden nggak bisa Menteri Agama. Saya hanya Sekjen PBB lah. Hada waqad abda mutaakhiruna min al-ulama. Itu fatwa ulama kontemporer yang benar-benar bisa dipegang itu. Ini bukan fatwa marah-marah ngomong di kedai warung kopi, bukan. Ini fatwa ulama. Bi'adami intisam baitul mal. Baitul mal di akhir-akhir sekarang tidak lagi proporsional pengurusannya. Balqalu. Kalimat balqalu bahkan ada yang menjerit berteriak innahu mayusun min intizamihi. Sampai dunia kiamat kalau dipegang oleh manusia nggak akan proporsional itu kandang uang itu. Habis. Selama manusia yang pegang itu sampai lewat putus asa katanya. Mayus itu putus asa. Nggak mungkin betul mal itu terurus dengan baik karena sumber uang itu. Sumber uang itu empuk. Coba sekarang maaf seperti di pintu penjara apa namanya sipir penjara. Siapapun yang pegang tetap kaya. Bagaimana? Kan masuk itu kan tetap kaya dia. Bagaimana cara ngurusnya? Kalau kita pembasmian generasi lama, nggak bisa tetap lahir yang baru. Generasi ke depan lebih parah lagi ini. Susah. Jadi mayus lama-lama sudah putus asa ulama-ulama min intizamihi dari mengatur dengan baik baitul mal tadi. Coba lihat, hatta baru berhasil kita atur baitul mal yang zilu Isa alaihissalam, turun Nabi Isa nanti. Imam Mahdi. Imam Mahdi. Begitu putus asanya ulama. Sampai begini ngomongnya. Baru proporsional kandang harta keuangan negara turun Imam Mahdi. Ini kan putus asa sudah. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi ingat satu lagi bahwa yang paling penting, terus ke situ saja ke yang ashabul furuq yang menerima seper-seper tidak ada, misalnya anak ibu, saudara seibu kan nggak dapat dia. Nah itu diberikan dari yang lebih sisa tadi. Dia padahal nggak dapat. Nah diberikan. Kerabat. Nah, kerabat-kerabat yang seibu kan nggak dapat, susah, tapi diberikan. Wadzalika lam yuradu ala zaujaini. Ingat jangan sampai lupa kepada suami istri tidak ada berlaku rad, pengembalian sisa. Rad itu sebenarnya boleh bukan pengembalian sisa keuangan. Kenapa? Li'annahuma laisa min al-arham min haitsu zawjiyah. Li'anna wasilatahuma sababiyah. Dengar, qad inqata'at bil mawtiyah. Ini kalau saya kembangkan gawat dikit. Saya kembangkan lagi. Hubungan suami istri ringan. Tidak sedara. Cuma ikatan perkawinan. Maka dia sambung, dia putus ya. Dengan anak nggak bisa putus. Keponakan ayah ibu nggak bisa putus. Tapi suami istri putus. Makanya maaf, tidak ada istilah suami uang kamu uang saya, nggak bisa. Anak boleh dari orang tua, uang anak uang orang tua itu. Tapi untuk suami istri enggak. Uang kamu uang saya uang saya. Nafkah yang wajib itu yang berhak. Nggak ada. Tapi di kita enggak. Malah suami istri melampaui batas sudah. Ada guna gini kan? Ada gono gini ada apa? Itu kan melewati batas sudah. Padahal
sebutkan di sini, ya, lianna wasatama sawawiyah, dia hanya dengan pernikahan Anda, nggak ada kalau cari mana-mana, nggak ada. Itu hukum dibuat-buat oleh manusia. Sudah. Yang anehnya begitu meninggal dunia, suami atau istri putus nggak nikah kita. Ini saya kembangkan dikit boleh. Qad inqata'at bil mauti. Suami istri putus dengan meninggal dunia, mauti bil maut, dengan maut meninggal dunia putus. Jadi bukan ini kuburan istriku, enggak. Enak aja. Ini kuburan suamiku, enggak. Ya putus ya. Enggak ada suami istri setelah meninggal dunia putus. Jadi kalau dikembangkan kan gawat ini. Berontak kita, bukan berontak, pemahaman yang lama yang salah. Jadi karena kalau suami meninggal, istri boleh nikah lagi nggak? Boleh. Berarti kan ada suaminya. Suaminya udah meninggal, kan suaminya. Masa seorang perempuan dua suami? Berarti suami yang meninggal udah putus hubungan. Bukan lagi suamimu, bukan lagi istrimu. Inqata'at istri bahasanya, putus. Makanya maaf, dengan anak nggak bisa. Dengan anak nggak putus. Coba cari hadis yang doa istri setelah meninggal suaminya sampai sama dengan orang lain. Tapi kalau anak Sampai. tetap dia Zuriat. Makanya maaf, kita salah kaprah selama ini, lebih membela-bela suami istri daripada anak bapak. Malah celakanya ada orang lebih sayang kepada pendamping hidupnya suami istri daripada kepada ayah ibunya. Ini maaf ya, bukan salah kaprah kalau boleh saya katakan. Ini telur bebek keluar dari ayam kan? Telur bebek kalau keluar dari ayam kan parah sudah itu. Jangan bela istri suamimu, tapi maaf, sayangilah orang tuamu di atas segala-galanya. Orang tuamu di atas segala-galanya. Kita enggak siap keluar dari Islam demi perempuan yang kita lamar. Coba lihat, nangis orang tuamu, biarin aja. Yang penting perempuan itu dapat. Kan kiai orang tua. Jawaban lagi, kamu jangan nikah dengan itu, nak. Begini. Gak mau kita meninggalkan orang tua, tidak hormati orang tua, bawa lari, nikah lari namanya. Jawabannya maaf, hubungan kita suami istri hubungan nikah doang. Hari ini ikat, besok putus. Tapi hubungan dengan orang tuamu sampai dunia kiamat tak putus-putus. Kenapa kamu meninggalkannya? Begitu kamu meninggalkannya, seperti yang saya bilang tadi, telur bebek lahir dari ayam. Ya. Kemudian syaratnya baru kita mulai. Ada waktu masih berapa menit lagi? 15. 15 menit. 15 menit. Ya. Kemudian, sekarang kita buat tadi apa? Masalah. Kemarin sudah buat masalah kan? Sudah. Kita buat masalah sekarang. Saya tanya ini, coba jawab. Ada istri meninggal dunia meninggalkan suaminya dan 6 putrinya, nggak ada putra.
Jawab. Berapa dapat suami? Seperempat. Seperempat. Kenapa seperempat? Saya punya anak. Karena Punya anak. almarhumah punya anak. Berapa anaknya? 2/3. 6 putrinya. Seperempat. Sudah. Anak putrinya berapa dapat? 2/3. Hah? 2/3. 2/3. Kalau seperempat itu sisa uang berapa? 3/4. Ya. Tapi diambil anaknya 2/3. 2/3 lebih besar dari 3/4 atau lebih kecil? Lebih besar. 2/3. 3/4, 2/3. Nah, ini. 3/4. Yang jago dikit. 2/4 dengan 3/4 gedein mana? 3/4. 3/4 lebih gede. Berarti kasih sama anak perempuannya 6 orang masih ada sisa. Ya, sisa dikit. Masih ada sisa. Harta itu bagi berapa? Mau dengar? Harta itu bagi berapa? Sisanya. Anaknya 6. Jadi seperempat. Ada lebih kan? Iya. Lebih? Ya, yang lebih kemana? Rat. Sudah. Kemudian Harus pakai uang contoh. Pakai uang contoh 1 miliar. nggak pakai itu lah, kita nanti. Udah. Kemudian seorang suami meninggal dunia. Tadi istri Ya. meninggalkan istrinya, dan suami itu ada anaknya 2, apa 1 perempuan semata wayang. Berapa dapat suami? Istri ya. Astagfirullah. Berapa istri berapa? 1/8. 1/8 karena ada almarhum, Punya anak. ada anaknya. Anaknya berapa? 1 orang semata wayang perempuan? Setengah. 1/8 tambah setengah. Ada sisa enggak? Banyak. Banyak sisa. Nah, sisa itu kemana diberikan? Hah? Ke Baitul Mal. Betul mal. Jatah Baitul Mal, tapi enggak becus pengurus Baitul Mal. Haram kita kasih, kembalikan kepada Putrinya. mereka. Kepada siapa? Putrinya. Boleh kepada istri? Enggak. Kenapa? Rat itu Rat. tidak berlaku untuk suami istri. Putus. Udah putus. Jadi sisanya langsung Ke anak. anak semata wayang tadi. Iya. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Jelas. Kemudian kita coba yang terakhir, contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Seorang suami meninggal dunia meninggalkan istrinya tanpa anaknya. Si suaminya tanpa anak. Cuma suami itu ada adik perempuan 1, kemudian 1000 sebapak. Adik perempuan 1000 sebapak dengan mayat. Ada adik perempuan sebapak saja. Ulang. Seseorang meninggal dunia, siapa? Suami. Meninggalkan istri 1 orang, meninggalkan adik kandung 1000 sebapak perempuan 1 orang, meninggalkan adik sebapak lain ibu seorang. Perempuan. Anaknya nggak ada. Berapa dapat istri? 1/4. 1/4. Yang adik sekandung 1000 sebapak berapa? 2/3. Berapa? 2/3. Setengah. Kan Karena dia sama dengan
Sedangkan Tapi 2 tadi ya. satu. Karena beda yang lain. Ini yang 1.000 Oh, SBU Pak 1. Satu, setengah. Benda luar biasa sudah Pak Slamet ini. Mau jadi kawan Pak Slamet. Dan kemudian Oktul Liam, saudari sebapak saya dapat karena dia bukan seibu sebapak, hanya sebapak, dia dianggap seperti cucu seperenam. Seperenam. Berarti seperenam tambah seperdua, 2/3. Tambah seperempat punya istri, masih ada sisa. Sisanya kemana? Cuma Rad. Kemana radnya? Kepada saudari seibu sebapak dan saudari sebapak kepada istri boleh? Ya. Tidak boleh. Itu contoh terakhir. Sudah selesai dan kita paham semuanya. Sekarang kita serahkan kepada ayah anda memimpin siapa yang bertanya tentang masalah apa. Terima kasih. jadi rat itu Pak Ustadz, Nah, rat tadi itu sisa itu harus ke saudara tuh ya, harus. Karena kalau warisan ke istri boleh kan, ke suami boleh. Pas rat itu dia nggak boleh suami istri. udah dianggap bukan warisan lagi deh. Nggak warisan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjalani peran ini, karena itu adalah sesuatu yang sangat perlu dipahami berhubung dengan pembagian waris itu ada kalanya bersisa. Nah, kalau yang bersisa, bagaimana caranya supaya itu habis? Nah, tadi sudah diceritakan itu pergi ke Baitul Mal. Tapi Baitul Mal ini juga ada masalah di dalamnya. Di dalam prakteknya itu ada penyelewengan, dan kalau ada penyelewengan itu, maka sebenarnya kita dianjurkan untuk tidak membayar untuk kepentingan Baitul Mal itu. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin lahir dari pemikiran bapak-bapak, bagaimana caranya atau apa yang masih merupakan pertanyaan di dalam hati sehingga ini bisa mendapat solusi dalam setiap problem berkenaan dengan waris ini. Saya persilakan dari sudut mana? Dari sudut kiri. Ada yang ingin bertanya masalah yang pokoknya hari-hari kan? Iya, betul. Pak Haji Anwar boleh jadi angkat tangan Haji Anwar ya? Ya, Mau silakan. nanya? Oh, Pak Tam Haji Tam, Nabi sendiri? Oh, nggak ada. Kalau yang lain Silakan Pak Cecep. Ya. Kalau nggak dipancing nggak panas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya di luar konteks warisan. Saya ada pernah lihat di suatu masjid ada benda-benda kayu, di situ disebut sutra. Sutra. Sutra atau sutra. Cuma saya masih bingung penggunaan. Memang katanya dipakai kalau sholat itu dipakai untuk iman yang sholat. Itu mungkin Pak Ustadz boleh berikan pencerahan mengenai sutra tersebut. Jazakallah. Sutra itu adalah pembatas antara orang sholat dengan orang yang lalu lalang di depan.
supaya tidak dia lewat di depan orang salat, kita taruh pembatas. Sutra itu pembatas antara orang salat dengan sutra, nggak boleh lewat. Kalau lewat ini boleh dilarang betul oleh orang salat, dan dalam hadis boleh berantem istilahnya. Makanya kalau kita mau salat, taruh sesuatu di depan kita begini. Ini kita, ini nggak boleh lalu. Kalau orang itu masa lalu, hadis Rasulullah, hadis sahih melarangnya. Masih dia gawat memaksakan diri, pertahankan. Tolong dia jangan sampai lewat. Betul-betul berantem. Sampai terbunuh satu sama lain nggak apa-apa. Islam membolehkannya karena sudah ada sutra. Tapi kalau nggak ada sutra, orang nggak tahu. Tidak ada apalagi dalam masjid haram. Tiba-tiba lagi lewat ya, orang salat pas di lewat. Susah dan haram. Nah, jadi itu sutra. Rasulullah kalau mau salat, maaf, di depannya ada orang lalu lalang, pasti taruh tongkat beliau atau mencari tiang. Ya, makanya kalau umpamanya begini, kalau kita mau salat sunat setelah salat wajib, salat ba'diyah, kalau kita anggap ada orang lalu lalang di depan, kalau ada sutra taruh sutra, kalau ada botol taruh botol, kalau ada kain taruh kain, kalau ada tongkat taruh tongkat, kalau ada ransel taruh ransel di depan. Itu pembatas, itu sutra namanya. Tapi sekarang sudah dibuat memang kayak dari kayu. Iya, dulunya kan nggak ada kayu, itu sutra. Sutra itu seorang lagi adalah benda yang kita taruh di depan orang salat supaya orang tidak boleh lalu di depan orang salat. Tapi kalau mau lalu lewat sutra itu dia lalu. Agak jauh ya. Pokoknya ini sutra di sini boleh. Kalau di sutra dalam sutra nggak boleh. Itu sutra. Makanya ini kalau mau dibuat mesin ini sutra dibeli berapa? Cuma 20.000 satu lah. Dijual di mana-mana sekarang. Sutra dibeli aja 2-3 taruh di pojok itu. Karena orang mau salat sunat mau gunakan boleh. Jadi sutra itu Pak Haji Sofyan boleh dibeli kau samanya. Kita katakanlah paling banyak 10 betul lah. Beli aja, murah sekarang saya lihat. Kemarin pernah saya lihat sutra itu 20-30 lah. Cuma kalau beli yang bagus ya 50. Nah, kalau misalnya Bapak punya modal rezeki mau beli aja. Hadiah kita ke masjid. Yang begitu Pak Haji. Terima kasih. Tapi kalau nggak ada sutra, Pak Ustadz, orang lewat juga, tapi lewat nggak jauh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kalau nggak ada sutra, orang lewat di depan kita jauh nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Yang tidak boleh sampai tempat sujudnya. Kita lewatin terinjak istilahnya. Dalam kutip terinjak tempat sujudnya itu nggak boleh. Tapi kalau lewat itu boleh. Kalau nggak jauh. Iya. Pertanyaannya ini garis ini ada garis ini Pak? Batas. Ini dianggap enggak? Sutra. Sudah dianggap sutra, tapi sebaiknya sutra yang asli. Ini nggak boleh kalau kita salat di sini itu lewat garis itu nggak boleh. Jangan masuk ke dalam ya. Tapi lewat luar garis boleh. Iya. Allah Taala alam. Yang lain? Ya. Kalau ada anak kecil lewat gitu Ustaz. Oh, anak kecil nggak berlaku. Jangan sampai kita berantem dengan anak kecil. Dan satu lagi yang penting Anak kecil sering lewat biar aja. Bapak-bapak kalau datang duluan itu sebaiknya cari di bagian depan. Ini sering sekali saya rasakan itu. Kita mau lewat itu di depan masih orang banyak, tapi melangkahi orang yang sudah duluan datang, tapi dia tidak pilih bagian depan. Bahkan ada di depan pintu itu ya sholat persis kita buka pintu.
tempat sujudnya itu harus kita lewati gitu. Nah ini kan kesalahan yang sengaja diciptakan oleh orang yang seharusnya tidak terjadi. Kesalahan itu yang membuat orang lain berdosa, tapi kita lakukan. Oleh karena itu, kalau saya duluan datang, kalau ada siang seperti ini, dia di belakang tiang itu atau di depan tiang itu orang segan juga lewat karena dia ada tiang masjid di depan. Nah, hal-hal seperti itu tidaknya kita perhatikan supaya kalau kita ingin duluan dan banyak beribadah di dalam masjid untuk sholat ibadahnya, maka kita lakukan hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Jangan membuat orang lain suka mau masuk juga. Ini kalau Tuhan dari mana saya? Ada juga sebaliknya, ada orang yang terakhir datang, tapi dilihatnya di depan masih ada sisi kosong. Dia langkahi orang itu semuanya. Nah ini juga tidak baik. Kalau sudah terakhir datang, biarlah di bagian belakang. Tapi begitu nanti mulai orang berdiri untuk sholat, mana yang lowong, itu bisa dilewati. Nah, hal seperti itu juga etika di dalam kita sholat berjamaah. Nah itu soal ditanya oleh Pak Cecep tadi itu ya. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya gitu ya? Ya, ada yang mau bertanya? Ya, kemarin saya tidak dengar begitu. Kemarin. Ya. Baik, silakan. Salam. Ini kalau anaknya banyak ya, tapi kan nasibnya kan lain-lain kan. Ada yang sukses, ada yang kurang sukses, ada yang betul-betul susah. Jadi karena kebijaksanaan, sehingga pembagian itu yang susah itu lebih besar daripada yang sukses. Apakah itu diperbolehkan? Ya boleh. Umpamanya 7 orang anaknya, 3 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Yang perempuan ini rata-rata ada yang karena suaminya kecelakaan, sehingga inilah membutuhkan jauh lebih banyak daripada yang laki-laki, karena yang laki-laki pada sukses, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pedagang yang sukses. Nah, karena itu yang laki-laki ini sudah kita maksudnya kasih warisan, jadi ya kasih kalau adik-adik. Pertanyaannya bagus, Pak Sapagi, bagus. Katakanlah 2 orang dulu jangan 7, banyak banget. 2 orang, 1 laki 1 perempuan. Yang laki ini sudah memiliki perusahaan di bursa efek. Dia berdetik 1 miliar dapat duitnya, berdetik loh. Sampai kayanya. Orang tuanya masih ada. Orang tuanya kaya. Adiknya perempuan, dia nasibnya nikah dengan orang miskin. Ustadz. Jangan Ustadz, nggak enak Ustadz Rusli nanti. Ini jangan. Jadi akhirnya anaknya 10 sudah miskin, anaknya 10. Yang kaya tadi rumah bertingkat-tingkat, hotel di mana-mana, anaknya cuma 1 dan anaknya sudah profesor pula. Sukses. Ayahnya banyak duit, meninggal dunia. Ini boleh enggak
yang kaya tadi sudah punya hotel, punya villa di mana-mana, di Amerika, di Kanada, di Australia, boleh nggak kita berikan dia? Nggak boleh. Tetap yang perempuan itu satu bagian, walaupun anaknya 20 dan miskin habis, tetap dia 1/3, yang laki-laki 2/3. Loh, itu nggak ada adil. Begini dulu, jangan dulu jangan adil. Sudah, begitu diterima 3 miliar umpamanya, yang perempuan menerima berapa? 1 miliar. 1 miliar, yang laki-laki 2 miliar. 2 miliar. Oh, nggak adil, itu ada kaya. Begini dulu lah. Setelah sebulan Allah tegur yang laki-laki itu, dia bangkrut perusahaan dalam sebulan, tinggal celana kolor. Yang laki-laki tinggal celana kolor, habis duitnya. Yang perempuan alhamdulillah macul-macul udah ke rumah. Lagi macul, krep, suara paculnya dibuka, rupanya gudang emas dapat. Di kebunnya hasil di pertimbunan Belanda dulu. Itu dapat barang antik yang begini 5 miliar, ada ratusan antik, kaya mendadak. Makanya tidak dilihat kaya miskin, pembagian tetap seperti itu. Walaupun kaya, tempat dia anak laki-laki banyak dapat. Walaupun miskin, jadi anak perempuan tetap kurang dapat. Jangan lihat kaya miskin. Kaya miskin sekarang kan juga beda kok. Jawab serentak jelas. Jelas. Tuh, ada apa lagi? Ya, langsung. Ya, contohnya nggak enak tadi, misalnya nggak enak. Contohnya kawin dengan ustaz, itu nggak enak. Terima kasih. Ya, lainnya. Yang kaya nggak menerima duit. Terima dulu berkasih. Terima dulu. Berikan. Transfer balik. Nanti setelah terima, Baru kasih, ambil nih kamu nih. Biasanya kalau udah terima nggak kasih lagi. Harus terima dulu. Mana itu mana? Biasanya bohong gitu. Saya nggak butuh, ya udah. Ambil, nggak usah, bagi dulu, coba kita kasih. Ini abang ini 2 miliar. Ini saya punya 1 miliar. Ya bang ya? Iya. Dia orang kaya. Nah, terus sekarang abang nggak mau nggak kasih sama saya 2 miliar. Ya, kamu ambil 500 juta. Ya kan? Nah, kan? Kasih 500 juta. Itu pertanda kalau duit masih. Itu ngomong doang aja. Saya nggak butuh saya orang kaya. Tapi begitu ada duit, susah mau baginya. Tapi ada. Makanya sekaya apapun nggak percaya. Contoh ini boleh. Contoh berperkara di pengadilan. Hakim itu kaya banget dah. Kaya. Nah, kan yang bukan hakim bisa menjawab kaya, apalagi hakimnya. Sudah, dia jawabkan, saya butuh kalau kamu perlu menang.